Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putulia Rusta Dewi, NIM 2113041024 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan RPP dan silabus KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu mengenai perbedaan RPP, KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu mengenai RPP, KTSP. Nah, pada gambar di samping itu ada pun sistematika dari penyusunan RPP, KTSP. Yang pertama itu ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, pertemuan keberapa, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Nah, perbedaan KTSP dengan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu yang pertama, dikembangkan oleh guru dengan cara mengacu pada Permendiknas nomor 26 tahun 2006. Yang kedua, pada RPP KTSP ini menggunakan standar isi. Yang ketiga, KTSP ini lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Dan yang keempat, itu pada RPP KTSP, jam pelajaran itu lebih sedikit. Kemudian yang kelima, pada RPP KTSP itu standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang keenam, pada RPP KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar. Yang ketujuh, pada RPP KTSP itu penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan. Dan yang ke-8, lingkup rencana pembelajaran paling luas itu mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ke-9, lingkup rencana pembelajarannya itu paling luas. Dan yang terakhir itu prinsip dari penyusunan RPP KTSP merujuk pada sistem pembelajaran dan pencapaian kompetensi saja. Nah, berikutnya itu RPP dari kurikulum 13. Nah, pada gambar di samping ini ada pun sistematika dari penyusunan RPP kurikulum 2013, yaitu ada nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, kemudian ada alokasi waktu, ada KI atau kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan, ada materi pembelajaran, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada metode, ada media atau alat atau sumber pembelajaran, dan yang terakhir itu ada penilaian. Nah, perbedaan RPP kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP atau Merdeka itu, yang pertama itu dikembangkan oleh guru dengan cara mengacu pada Permendiknas nomor 103 tahun 2014. Kemudian yang kedua, kurikulum 2013 ini menggunakan kompetensi inti. Yang ketiga, kurikulum 2013 lebih detail dari segi sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dan yang keempat, pada RPP kurikulum 2013 ini mempunyai jam pelajaran yang lebih banyak. Kemudian yang kelima, pada RPP kurikulum 2013 terdiri dari 5 proses, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dan yang keenam, pada RPP kurikulum 2013 itu menjelaskan tentang sumber belajarnya. Dan yang ketujuh, pada RPP kurikulum 2013 ini menjelaskan beberapa poin secara rinci mengenai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, langkah-langkah, dan yang terakhir itu penilaian. Pada RPP kurikulum 2013 ini lebih detail dengan 3 penilaian, yaitu sikap, ada sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan, serta RPP kurikulum 2013 ini dibuat untuk rencana pembelajaran dalam satu kali pertemuan. Nah, berikutnya mengenai perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lainnya. Yang pertama, dikembangkan oleh guru dengan komponen minimal 1 lembar dan mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu menggunakan kata operasional yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana tujuan pembelajarannya itu merupakan indikator pencapaian.
Yang ketiga, RPP Kurikulum Merdeka itu tidak ada pemisah antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, RPP Merdeka Belajar itu menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima, kegiatan pendahuluan itu meliputi orientasi, apresiasi, motivasi, ada kegiatan inti yang meliputi aksi, reaksi, prediksi, dan solusi, dan yang ketujuh itu ada kegiatan penutup. Sedangkan persamaan dari RPP KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yaitu masih memiliki komponen yang sama, yaitu memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan terdapat penilaian, walaupun penjabaran mereka itu berbeda. Selanjutnya mengenai silabus. Yang pertama ada silabus pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang dimana terdiri dari standar kompetensi yang merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua ada kompetensi dasar yang berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga ada materi pokok atau pembelajaran, yang dimana materi yang harus dipelajari oleh siswa. Yang keempat itu ada kegiatan pembelajaran, yaitu pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima itu ada indikator. Nah, indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam itu ada penilaian, yaitu dapat berupa tes dan non-tes. Yang berikutnya itu ada alokasi waktu, dan yang terakhir itu ada sumber belajar. Selanjutnya itu ada silabus kurikulum 2013, di mana itu terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang tingkatan. Kemudian yang keempat itu ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang mencangkup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait mata pelajaran. Kemudian ada yang kelima itu ada tema, khusus untuk SD atau paket A. Nah, berikutnya itu ada materi pokok, kemudian ada pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian berikutnya itu ada penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan berikutnya itu ada silabus kurikulum merdeka, di mana itu terdapat mata pelajaran, elemen atau capaian pembelajaran yang berisikan fase. Itu ada fase A, B, C, D, E, atau F sesuai dengan jenjang tingkatan. Kemudian yang ketiga itu ada alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada materi, kemudian yang kelima ada kegiatan pembelajaran, yang keenam ada penilaian, yang ketujuh ada alokasi waktu, dan yang terakhir itu ada sumber belajar. Nah, jadi perbedaan terletak di komponen silabus masing-masing kurikulum, yang dimana pada silabus KTSP itu terdapat standar kompetensi, sedangkan kurikulum 2013 itu terdapat kompetensi inti, sedangkan kurikulum merdeka itu terdapat capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Dan silabus kurikulum merdeka itu lebih sederhana daripada silabus KTSP dan kurikulum 2013. Sedangkan persamaan dari silabus KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka itu yang pertama, dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Dinas Pendidikan Nasional. Yang kedua, beberapa mata pelajaran itu masih sama, terdapat kesamaan dari sensi kurikulumnya, itu misalnya pada pendekatan ilmiah, pada hakikatnya itu kan berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu ada terdapat beberapa komponen yang masih sama, walau penjabarannya itu sedikit berbeda. Di antaranya itu ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan cara pesan. Om Santi Santi Santi.